Ya, Silakan. lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan Zoom meeting kita pada hari ini. Dan juga yang terhormat yaitu kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yaitu dengan Ibu Lucy Susanti, SPD MPD. Baiklah, kami dari seksi 0068 yang beranggotakan yang pertama Herman Vigo, NIM 21087221. dan saya sendiri itu Rahmatul Utari dengan NIM 211292844. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi dengan materi pengertian proses dan peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Baiklah, untuk pemateri yang pertama kepada Arman Vigo dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau konsep dari administrasi keuangan sekolah. Mulyono berpendapat bahwa administrasi keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien, serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi hidupnya suatu organisasi sekolah. Dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan sekolah adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan, revenue, dan penggunaan biaya expenditure yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu B. Proses administrasi keuangan sekolah. Penyusunan RPS, Rencana Pengembangan Sekolah. RPS ini adalah suatu hal yang sangat penting dan harus ada di setiap sekolah karena RPS ini dijadikan sebagai pedoman baik secara terus-menerus maupun tidak, dengan tujuan agar kurangnya risiko dan mempermudah untuk kegiatan ke depannya. Yang harus ada pada penyusunan RPS adalah satu, dalam lingkungan yang berada di sekolah harus bisa menyesuaikan. Kedua, dapat dijangkau dengan situasi pendidikan. Ketiga, pendidikan sangat berguna untuk masa depan. Keempat, menata kesenjagaan, mempersiapkan rencana. Yang keenam, adanya kegiatan untuk mengurus kegiatan di masa tahunan. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan. Yang kedua yaitu penyusunan RKS. RKS merupakan rencana biaya dan pendanaan program kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKS adalah suatu dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan bagi sekolah yayasan atau swasta. Tujuan penyusunan RKAS yaitu memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan di sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan sekolah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat serta hal dukungan finansial, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu nomor 3, pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah hal yang paling penting dari administrasi sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu C. Pemeriksaan dan pelaporan administrasi keuangan sekolah.
Pertama yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi keuangan sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor yang tersebut sah dan efisien. Selanjutnya yaitu pelaporan. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dipertanggungjawabkan secara rutin 8 bulan oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan berlaku. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vigo. Baiklah, yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah, penangguhjawaban biaya. Pendidikan adalah merupakan salah satu yang termasuk di dalamnya itu kepala sekolah. Namun, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini. Meskipun menambah beban mereka, tapi juga dapat memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan. Untuk perbaikan proses belajar mengajar, terdapat beberapa peran guru dalam administrasi keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua itu membuat laporan data usulan pembayaran gaji. Yang ketiga membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat itu membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang ketujuh itu menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang kedelapan itu membagikan gaji atau rapel, dan yang kesembilan itu menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi di atas, di mana administrasi keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Eh, Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan administrasi keuangan ini dilakukan melalui proses perencanaan, pengarahan, pengawasan, atau pengendalian. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah dan guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi keuangan ini. Administrasi keuangan di sekolah yang diadakan sangatlah penting untuk mengatur keuangan sekolah agar jelas dan tertata rapi. Baiklah, mungkin hanya sekian penampilan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.